شيء خلقه ثم أماته badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Videonya diawali dari jam 5 subuh setelah saya sholat subuh teman-teman. Jadi beginilah aktivitas saya dimulai dari jam 5 subuh biasanya setiap hari. Alhamdulillah. Yang pertama itu ke dapur tuh langsung ambil baskom dan saya langsung ngambil beras. Jadi kebetulan ini tuh beras tadi malam tuh ada yang ngasih. Ya udah kita pakai yang di plastik ini aja. Males ngambil yang di karung dan mengambil yang ada juga di ember besar di dalam kamar. Itu yang di karung tuh juga beras. Alhamdulillah. Masih di karung berasnya belum sempat diberesin karena baru kemarin tuh ada yang ngasih. Alhamdulillah. Jadi masaknya mau dikukus aja, biarkan nanti muatnya banyak ya teman-teman. Terus sebelahnya saya masak air panas untuk nyiram nanti berasnya. Sebenarnya cuaca di luar itu lagi Masya Allah ya, syahdu banget. Lagi gerimis, hujan gerimis dari tadi malam sampai subuh tuh masih gemericik aja gitu kan. Pengen banget gitu kan ya, rebahan gitu, nggak ke dapur. Tapi ya bagaimana, kita seorang ibu rumah tangga tetap harus ke dapur untuk menyiapkan sarapan untuk keluarga. Apalagi kan di sini tuh ada anak santri, jadi kita harus masakin mereka untuk sarapan. Tuh ini cara saya masak nasi teman-teman, dikukus dulu, nanti setelah padat baru nanti disiram dengan air panas yang mendidih. Nah ini setiap pagi tuh saya masak kurang lebih 2 kilo ya teman-teman. Ini tuh cukup untuk sampai makan siang anak-anak. Nanti biasanya asar tuh saya masak nasi lagi dan masak sayur lagi 2 kali. Sehari 2 kali saya masak. Ini sebelum memulai masak, jadi beresin barang-barang yang ada di meja dulu ya, karena biar leluasa gitu, kalau mejanya bersih masaknya juga enak gitu. Setelah selesai lap-lap meja, saya mau spill kegiatan anak-anak di pagi hari ya teman-teman. Ini sekitar jam 5:30 subuh. Akbaroh min ayyi syai'in khalaqah summa amatahu fa akbaroh. Nah jadi begitulah teman-teman aktivitas anak-anak tuh setelah sholat subuh setiap harinya seperti itu. Nah setelah selesai saya melihat suasana di depan, saya lanjut ke dapur mau masak-masak sarapan pagi ini. Ini menu seadanya yang ada di stok yang ada di kulkas aja teman-teman. Kebetulan tuh ada tahu tempe dan ada kangkung yang udah saya petikin kemarin. Jadi menu sarapan pagi ini adalah tempe tahu orek sama tumis kangkung aja. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, sederhana, yang penting ada untuk sarapan pagi. Selesai motongin tahu tempe, saya mengecek itu beras yang tadi saya kukus ternyata udah mulai padat. Ya udah, ini langsung mau saya siramin aja ke beras yang tadi saya kukus. Itu airnya panasnya juga, apinya belum saya matikan biar dia tetap mendidih ya teman-teman. Disiramnya tuh secukupnya pokoknya mas, sampai semuanya merata. Lanjut ditutup lagi dan itu dilanjutkan memasak maksudnya mas, sampai dia nanti matang mas, jadi nasi ya teman-teman. Ini saya turunin tadi bekas masak air panasnya karena mau saya pasang wajan untuk goreng tahu sama tempenya. Nah ini teman-teman, saya mau kasih lihat kesibukan saya di pagi hari bersama anak-anak. Jadi anak-anak itu setiap pagi itu mereka piket, ada yang piket nyuci piring, ada yang piket bersihin kamar mandi, ada yang piket kamar mereka, dan saya itu tugasnya adalah masak sarapan, masak nasi, dan pokoknya masak sayur gitu lah untuk sarapan pagi ya. Dan ini ada juga yang bersihin ruangan tengah. Jadi begitu teman-teman kesibukan kita di pagi hari. Kalau untuk anak laki, mereka tuh yang bagian majelis dan bagian halaman. Ini udah lagi ngoseng-ngoseng kangkungnya. Alhamdulillah bentar lagi mau selesai masaknya. Dan juga nasinya itu tadi di sebelah itu udah matang ya, udah saya matikan kompornya, tinggal diangkat aja.
Dan alhamdulillah ini menu sarapan pagi ini udah selesai. Ada sayur tumis kangkung dan ada orek tahu tempe. Selesai saya masak di dapur ini, saya mau ngecek ke kamar. Jadi bagian yang beresin kamar itu adalah abinya Lula, teman-teman, Pak suami. Ini Lula tuh dia tuh langsung nagih setiap subuh itu, setiap pagi dia tuh minta koin 2 mau dimasukin ke celengannya. Dan itu saya tuh lucu ngeliat itu ya, Masya Allah tuh baju yang belum sempet saya lipetin, jadi sama abinya Lula dibuntel kain ya teman-teman. Ya begitulah pokoknya kalau Pak suami beres-beres kamar tuh udah ngacak, lihat gak bantal juga susunannya. Ini Lula tuh udah nggak sabar, dia tuh minta koin dan dimasukkan ke celengannya. Setiap pagi tuh kita ngajarin dia celengan ya. Ini masih nabung setiap pagi. Seneng banget udah ngehayal dia pengen beli sepeda, katanya pengen beli mainan dan sebagainya, Masya Allah. Nah jadi nih mau saya beresin ulang ya tempat tidurnya, karena kelihatannya tuh kayak masih acak-acakan gitu ya. Maklum lah ya, kalau laki-laki yang beresin itu asal susun aja, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Udah berterima kasih banget karena udah mau bantuin. Ini tadi juga saya habis sholat subuh tuh belum sempet lipetin mukena ya teman-teman, ini masih lipet-lipetin dulu. Oh iya, ada yang sama nggak bunda, teman-teman? Itu anaknya itu suka loncat-loncatan di tempat tidur gitu ya, kayak alu-alu tuh. Nggak tahu dia tuh seneng banget sih lompat-lompat di tempat tidur. Nah ini saya mau susun ulang lagi bantal-bantalnya. Itu bantalnya tuh macam-macam ya, sarungnya ada 3 macam. Belum sempet dipasang spray aja tuh, dialasin pakai cover doang teman-teman. Jadi kayaknya males amat gitu pasang spray ya. Belum sempat aja, jadi kenyamanan pakai bed cover aja gitu alasnya. Ini juga di bagian sini tadi sama abi Lula belum diberesin, banyak botol-botol kosong. Jadi setiap malam tuh Lula tuh harus bawa air minum ke kamar ya. Dia tuh setiap malam tuh bangun, entah itu cuacanya dingin atau panas, tuh setiap malam pasti bangun minta minum. Dirasa udah lumayan rapi kamarnya, itu setengah 7 ya teman-teman. Aduh belibet banget ngomongnya. Ini saya lanjut ke dapur mau bagiin sayur. Tadi kan udah selesai masaknya ya, belum saya bagikan. Ini mau saya bagikan dulu ke piring karena anak-anak tuh udah pada ngantri nungguin, udah pada selesai ya, mereka udah pada mandi, udah pada salin, udah pada sholat duha, tinggal sarapan. Tapi mereka belum doa bersama ya teman-teman, jadi sarapan dulu gitu. Habis selesai sarapan semua biasanya baru mereka sholat duha bersama, doanya bersama. Teman-teman YOLO ya, mohon maaf banget ini setiap saya ngisi voice itu kebetulan tuh anak-anak tuh lagi rame aja. Pokoknya mohon dimaklumi ya teman-teman, yang penting suara saya itu masih kedengaran jelas. Susah banget di sini tuh saya nyari suasana yang sunyi gitu ya, nggak ada suara anak-anak. Di mana-mana ada suara mereka, apalagi sekarang tuh kalau saya lagi ngisi suara tuh kebetulan mereka tuh lagi ngaji. Oke nih, alhamdulillah udah selesai bagi-baginya. Mereka tuh lagi ngantri ngambil nasi ya teman-teman. Jadi kalau ngambil nasi itu kan mereka sesuai selera masing-masing. Ini sekitar jam setengah 7 lewat. Mereka sarapan, tinggal nanti doa bersama. Dan mereka sarapan, saya juga ikut sarapan dengan menu yang sama seperti mereka. Ini udah selesai sarapan, mereka tuh lagi doa bersama, doa sholat duha. Jadi sebelum mereka pulang, maksudnya sebelum mereka berangkat ke sekolah, kita biasakan mereka tuh sholat duha dan doa bersama dulu. Jadi ini tuh kan juga pahalanya bagus ya teman-teman, sholat duha itu untuk memperlancarkan rezeki orang tuanya dan rezeki mereka juga. Alhamdulillah, jadi mereka tuh mulai terbiasa sebelum berangkat sekolah diwajibkan dulu doa bersama, sholat duha dan doa bersama. Nah beginilah teman-teman tuh cuaca pagi hari di sini di rumahnya Umi Alula tuh, Masya Allah ya, gerimis nggak berhenti-berhenti, tapi anak-anak tuh tetap harus berangkat sekolah karena mereka tuh lagi ulangan. Ini gerimisnya lumayan ya, lumayan awet. Ini tuh kalau gerimis kayak gini biasanya bikin pening kepala gitu ya, bikin sakit kepala. Di sini tuh tanah merah teman-teman tuh, Masya Allah lengket banget itu kalau kita nginjek tanah itu ya. Tapi walaupun cuacanya hujan, saya harus tetap ngejemur karena udah terlanjur nyuci baju. Ya udahlah ya, anggap aja. Semoga aja nanti siang tuh ada panas gitu ya. Biarin, yang penting saya udah nyuci. Terserah nanti mau ada panasnya kapan, yang penting airnya itu nanti kan bisa surut gitu ya, netes-netes kan, lama-lama juga nanti dia hilang airnya, ke angin nanti juga kering gitu. Karena ya kemarin tuh udah nyuci tuh lumayan agak banyak gitu ya, kalau nggak dijemur tuh kan nanti takut bau. Oke, alhamdulillah tugas rumah udah beres semua.
Nyuci piring udah beres, masak udah beres, rumah juga udah bersih, disapu dan sebagainya. Ini juga nyuci baju, udah selesai menjemur bajunya udah beres, alhamdulillah. Tinggal kita main sama Alula rebahan, enak banget kan cuaca hujan, cuaca dingin kayak gini tuh kita rebahan ya teman-teman. Dan itu abinya Lula, Pak suami itu harus berangkat karena hari ini dia tuh ada ngawas. Ngawas yang lagi ulangan ya teman-teman. Itu tuh kasihan banget. Padahal tuh tanahnya tuh bener-bener lengket banget ya. Maklum kan kalau di sini daerah saya tuh tanah merah ya. Itu masya Allah lengket banget. Jadi kalau abinya udah berangkat ke sekolah, saya tuh sama Alula tuh ditinggal berdua aja di rumah teman-teman. Dan biasanya saya sama Alula tuh ngunci diri aja dalam rumah sampai abinya pulang. Setelah abinya berangkat ke sekolah, saya tuh mandiin Alula. Jadi walaupun cuacanya dingin, saya tuh membiasakan tetap harus mandi gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah Alula juga orangnya mau gitu mandi pakai air dingin. Dia tuh nggak harus pakai air hangat karena udah terbiasa ya teman-teman. Dan gak kerasa ini udah ada di akhir video aja. Terima kasih banyak tuh teman-teman semua yang baru menemukan channel ini dan udah yang mengklik channel ini dan udah nonton sampai akhir. Semoga kalian semua disehatkan selalu dan dilancarkan rezekinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.